Nah ini dia pertanyaan, lebih penting mana penemuan internet atau Bitcoin? Internet kan merevolusi gimana caranya kita mengkonsumsi informasi. Yes. Sedangkan Bitcoin tuh merubah caranya kita melihat store of value. Jadi kalau banyak gua ketemu orang-orang kaya bro untuk jelasin Bitcoin. Kalau gue bilang ini adalah cryptocurrency, mereka banyak yang langsung kayak gue nggak percaya currency Bitcoin, gue percayanya dolar, gue percayanya Chinese yuan, gue percaya Singapore dollar, gue nggak percaya Bitcoin. Tapi kalau gue jelasin yang Bitcoin adalah digital property atau digital capital, mereka reaksi beda. Property. Gue bilang ya ini sama kayak lu misalnya mau beli rumah di Menteng, cuma ada 21 juta rumah gitu kan. Lu mau beli satu nggak di sana? Nah itu mereka lebih accepting. Jadi kalau kalian tanya lebih banyak penting mana penemuan internet atau Bitcoin, menurut gue internet. Ya karena internet tuh jalan tol informasi. Ya. Sedangkan Bitcoin itu adalah uangnya di jalan tol ini. Jadi kalau kalian tanya pentingan mana, pentingan internet. Tapi ya menurut gue sama pentingnya antara penemuan internet dan Bitcoin. Karena zaman dulu untuk orang store capital ya, kalian harus lihat cara orang kaya berpikir. Orang kaya itu simpan duit di mana sih selama ini? Lu pernah dengar gak orang kaya bilang kayak, oke semua uang gue di deposito, pasti dia belum kaya. Uangnya mentok 15 M atau mungkin 100 M masih ada lah. Yang punya pabrik dari dulu bapak-bapak yang tua. Tapi kalau lu ngomong kayak orang yang punya triliun bro, nggak akan ada yang jawab kayak gue jadi kaya karena money market fund gitu. Karena deposito tuh nggak ada bro, gue nggak pernah dengar. Mereka either bilangnya mereka punya gedung di SCBD, store of value-nya tuh biasanya bentuknya properti atau aset langka yang diinginkan oleh banyak orang. Atau mereka bilangnya mereka kaya dari mereka punya saham mereka sendiri yang mereka TBK-in. Bahkan jarang bro, orang kaya dari cuman beli saham. Ada 1-2 tapi jarang sekali. Lebih banyak itu yang memang bikin perusahaannya terus listed. Dia kaya dari mereka berbisnis, bikin perusahaan terus listed company. Jadi kalian harus bisa lihat nih, capital tuh bagaimana cara orang kaya simpen ya. Kalau di luar negeri pasti belinya apa? Sama Indonesia juga sama bro. Lukisan biasanya, ya, mobil-mobil langka, ya kan, yang super langka yang harganya bisa naik. Properti seperti gedung atau mungkin mereka punya banyak properti di Bali gitu kan, villa-villa yang mewah. Yang nggak lari jauh-jauh dari situ. Tapi nggak banyak bro yang bilang ke gue kayak gue kaya dari cuman beli saham tuh nggak banyak. Biasa mereka udah punya usaha dulu, baru mereka beli saham atau mereka usahanya mereka TBK-in. Sedangkan kalau katanya di global sekarang, berapa banyak yang bilioner baru dari kripto? Salah satu yang paling banyak. Yes. Nomor 1 tuh industri yang cetak paling banyak bilioner. Jadi teman-teman harus bisa bedain dulu nih antara bilioner yang beneran punya duit sama bilioner bohongan gue sebutnya. Bilioner bohongan nih para tech startup, ya, tech valuation. Kayak misalnya Airbnb, yang punya Airbnb lu suruh beli rumah yang mahal banget, $200 juta gak bisa beli. Pasti gak bisa beli. Sedangkan billionaire hedge fund misalnya hartanya cuma 2 billion tapi 2 billion itu cash. Ya. Ini ada perbedaan fundamental antara orang yang punya uang secara cash dan uang secara valuasi. Contohnya, gua gak usah sebut deh founder startup di Indonesia, kalian sebutin siapapun. Coba gua tantang beli rumah 300 M, pasti gak bisa. Tapi if gua mau, gua bisa beli besok kayak begini. Ya. Sedangkan mereka gak bisa beli rumah 300 M. Kenapa? Karena uangnya itu kekunci di valuasi equity di sahamnya. Even sahamnya TBK bro. Karena lu jual sedikit. Gak liquid juga kan sahamnya. Sebenarnya liquid, tapi kalau lu jual diamuk masa kan. Bukan cuma kayak diamuk kemarin masa. Cuman jual 20 M juga kayak. Bukan cuma diamuk masa, investornya juga ngamuk bro. Jadi itu palsu teman-teman. Itu uangnya palsu, dia nggak punya uangnya. Ya, caranya ngeluarin duitnya ngapain? Harus ngutang. Jadi kalau kalian tahu saham pribadi kalian yang listed di bursa bisa direpo namanya. Jadi sahamnya direpo. Jadi lu ngutang untuk dapat bunga, tapi kan ngapain begitu? Kan kita nggak suka ngutang ya bro. Benar. Kita nggak usah ngerepo bro. Benar. Ya. Kita ngedepo buat. Kita ngedepo bukan ngerepo. Buat ke kripto lagi. Buat ke kripto lagi. Jadi kalian harus bedain tuh antara yang kaya di valuasi sama kaya di cash. Nah orang-orang di finance ini, yang paling banyak kaya di dunia kan finance investment. Ini rata-rata cash rich bro, orang-orang finance ini. Ya. Karena mereka ubah uang jadi uang. Ketika mereka punya uang misalnya 500 M nih. Ya. Misalnya bro kakak punya uang ratusan M nih. Itu ngebunganya 10% aja, itu udah keluar 50 M gitu. Jadi itu uang real. Sedangkan tadi mereka capek-capek bikin 10 tahun dari warnet sampai jadi besar, orang semua pakai produknya. Tapi ketika dia mau cash out dari bursa misalnya 50 M, digebukin masa. Lu jualan barang gitu. Kan beda sekali cara pikirnya hidupnya. Kan padahal juga nggak apa-apa kan, karena kan dia juga emang kalau menurut gua founder di perusahaannya nggak kan, apa-apa. dia yang ngerjain itu kan. Ya kasih lah dia Setelah senang-senang sedikit. bertahun-tahun gitu kan. Tapi kan masa sebagai investor, sebagai pemegang saham lu agak nggak senang kan contohnya. Iya karena mereka punya kayak cult mentality kan ketika berinvestasi. Sebenarnya Jensen Huang juga sama. Waktu itu kan dia sempat cash out berapa ratus juta. Wah itu juga diamuk bro. Dia juga dibilang kayak kenapa lu jualan? Ya dia kerja udah capek 30 tahun. Mau beli rumah di Palm Beach gitu kan kasih lah gitu. Nggak dipik ya tapi. Iya. Jadi apakah menurut gua Bitcoin penemuan yang
signifikan ya signifikan. Karena pertama kali gue bisa taruh capital gue di suatu tempat yang ngasih 30% tahun ke Ya. tahun. Karena sebelumnya kayak indeks saham Indonesia itu let's say ya berapa sih 4,5% paling tahun ke tahun. Kalau gue rata-rata ya. Contoh, teman-teman tabung beberapa saham deh. Ini gue nggak usah ngitung stock split ya bro ya. Kayak teman-teman tabung saham Telkom dari 2013 sampai sekarang itu sama. 2013 tuh sampai sekarang tuh sama. Kayak Bank BRI itu 5 tahun lalu sampai sekarang tuh sama. Gitu. Ini balik kayak zaman 2020. Oktober kalau gua nggak salah ingat Oktober 2020. Jadi kalau orang bilang kayak tabung untuk jangka panjang, mana nih untuk ditabung jangka panjang? Kalau ditanya, lu bagusan beli mana waktu itu? Saham BRI atau rumah di Menteng? Jawabannya bagusan rumah di Menteng. Apresiasinya lebih tinggi bro. Rata-rata masih 8,5% kalau tanah di Menteng itu. Dibanding lu beli saham BRI. Cuman nggak semua punya akses untuk beli rumah di Menteng. Jadi lu harus beli properti yang lain nih kan? Properti yang digital ya Bitcoin menurut gua. Simple banget. Nah kalau menurut lu gimana bro? Bitcoin dengan digital capital ini? Karena Sebagai store of value ya kita ngomongnya. Kalau Bitcoin ya kita lihat secara teknologi pun itu juga terobosan ya dalam dunia kriptografi ya. Dimana dengan penciptaan Bitcoin ya masalah tentang double spending itu bisa kelar ya. Dan akhirnya setelah lahir Bitcoin, lahir banyak sekali digital currency yang lain. Nah, market itu memang selalu berpihak pada sesuatu yang baru bro. Dan memang sampai saat ini dan sampai mungkin beberapa puluh tahun ke depan still the future of finance untuk Bitcoin sendiri. Yes. Jadi teman-teman harus memahami kesini dalam jangka waktu yang panjang. Jangan kesini hanya ya kalau misalkan cuman mau trading-tradingan di Bitcoin ya kan. Ya. Nggak cuman Bitcoin kan yang bisa ditradingin. Ya mata uang lain pun juga bisa kalau mau ngelong short begitu. Yes. Tapi kalau kalian mau belajar kripto lebih dalam ya, utilize Web3 seperti apa, ini teknologi ngapain dalam jangka panjang, ya kalian akan punya advantage lebih ya daripada orang yang hanya trading atas bawah naik turun ya, long short gitu. Betul. Karena kan itu mainan lama banget teman-teman. Ya buat dapat 1%, 2% itu kan mainan dari tahun kapan itu ya. Saya belum lahir udah ada yang begitu Udah kan. ada. Dengan instrumen yang beragam. Ya instrumen yang beragam. Tapi kalau teman-teman mau ke sesuatu yang memang ini presiden Amerika ngomongin, ya kan? Presiden loh ya. Presiden. Terus ada konsensus dunia yang mengatakan bahwa blockchain adalah teknologi masa depan. Arah financial institution akan menggunakan blockchain, bukan hanya sebagai Bitcoin yang cuma store value, tapi blockchain as a teknologi, ya cross border payment. Ngirim duit jam 3 pagi ke Ghana, ke Kenya. Betul. Dengan biaya yang kurang dari $1. Lah itu kan sebenarnya itu sebenarnya udah revolutionary in itself loh kalau teman-teman paham loh. Coba loh benar-benar transfer. Kita nggak usah ngomongin uang besar dulu. Uang kecil deh. Ya. Coba kayak Bro Kakak tadi tantang. Lu transfer $100 ke Kenya. Gue mau tahu biayanya berapa. Remittance antara banknya. Iya. Kita nggak ngomong kapan dan di mana lah. Iya. Kita bisa kayak transfer sekarang di toilet juga bisa. Betul. Jadi satu wallet cetek pindah. Itu kayak dan nggak bisa di stop ya bro ya. Gimana juga ya kan? Karena juga kayak too big to stop ya. Too big to stop. Dan kalau kita ngomong blockchain memang secara fundamental, kalau kita transfer di layer yang Bitcoin yang lebih lambat ya dari USDT ya. USDT mungkin masih bisa di stop bro karena itu masih ada perusahaannya, bisa telepon. Iya. Kalau lu transfer di Bitcoin nggak bisa teman-teman ya. Lu mungkin bisa track hilangnya kemana, tapi lu nggak bisa cegah karena tiap 10 menit ya tik tok dikunci setiap 10 menit ya. Kayak clockwork dari zaman dulu nggak pernah berubah, tiap 10 menit nyeblok. Jadi kalau itu revolusioner.